Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Niamcaya. You can call me Antika. I'm NPM 22411-210. I'm from management class 22. Here I will explain material in operation management. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen operasi, yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasional. Pengertiannya yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sistem ini biasanya berbasis komputer, termasuk lembar Excel sederhana atau platform yang lebih canggih, yang lebih kompleks. Informasi ini dikumpulkan dan dianalisa dalam sistem yang biasanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Ada konsep, dasar, dan peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Kemudian yang kedua ada konsep manusia sebagai pengolah informasi, yaitu kemampuan manusia sebagai pengolah informasi itu menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Kemudian yang ketiga ada konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Kemudian yang keempat adalah konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima adalah konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian yang keenam ada konsep nilai informasi. Informasi itu mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Dalam informasi, data diperoleh dari lingkungan, misalnya informasi kenaikan pajak yang diumumkan pemerintah dan perubahan kurs mata uang. Semua data dari luar tersebut mengalir masuk ke dalam sistem. Kemudian ada peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Yang pertama ada menunjang kegiatan bisnis operasional. Peranan SIM untuk menunjang kegiatan bisnis operasional dapat dibagi lagi menjadi beberapa proses. Antara lain yang pertama ada Progressive System atau TPS, dan proses TPS ini berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Kemudian ada yang B ada Process Control System atau PCS. Itu informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan
pengendalian produksi. Kemudian ada yang ketiga yaitu Office Automation System atau OAS. Tugas dari proses OAS adalah yang pertama ada mengumpulkan data dan informasi, yang kedua memperoleh data dan informasi, yang ketiga mengirim data dan informasi. Data dan informasi tersebut akan berproses dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu menunjang keunggulan strategis kompetitif perusahaan. Dalam sebuah persaingan, strategi sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis. Tentunya dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses, strategi bisnis inilah yang akan menjadi pusat untuk mengendalikan strategi organisasi dan strategi informasi. Dan dengan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis, maka akan membawa perusahaan tersebut dengan mudah mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Beberapa kekuatan persaingan yang dapat dilawan dengan membangun strategi kompetitif antara lain, yang pertama ada persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, yang kedua ada dari perusahaan baru, yang ketiga ada ancaman dari produk pengganti, yang keempat ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok, yang kelima ada kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Ada juga beberapa strategi persaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan bisnis, antara lain yaitu ada yang pertama ada cost leadership atau keunggulan biaya, yang kedua ada produk differentiation atau perbedaan produk, yang ketiga ada innovation atau menemukan cara baru untuk menjalankan usaha. That's all for my presentation. If there are any mistake, I apologize. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.